Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal pengaruh keasaman oli terhadap masa pemakaian oli, mengenal soal TBN dan TAN, yang kali ini sumbernya dari Blackstone dan Machinery Lubrication. Machinery Lubrication ini adalah konsultan pelumas industri dari Noria ya. Jadi dia ngasih konsultasi, sering rilis hal-hal yang berkaitan dengan oli pelumas yang levelnya menurut penulis sudah tinggi ya. Sementara itu Blackstone ini adalah lembaga uji oli yang sering jadi referensi dari grup oli Bob is the Oil Guy. Jadi forum Bob is the Oil Guy itu sering referensi uji olinya adalah Blackstone. Blackstone ini di sana disebut netral dan bisa memberikan penilaian yang baik. Ini penulis hilangkan dulu logonya. Jadi kita ngomong dasarnya dulu ya. Guna TBN itu adalah untuk apa? Nah, TBN itu biasanya ditujukan untuk memperpanjang pemakaian oli. Jadi ini ada contoh produk dari Ural TBN Booster. Aditif oli ini ditujukan untuk memperpanjang drain oli, memperpanjang pemakaian oli. Nah, memperpanjang umur oli ini berkaitan dengan kandungan kandungan sulfur yang tinggi pada bahan bakar. Nah, kandungan sulfur yang tinggi itu kalau dari referensinya Kels Oil itu adalah 5000 ppm, yang rendah adalah 15 ppm. Ini penulis ada contoh lagi habis buat konten untuk channel satunya. Kandungan sulfur untuk biosolar itu aslinya adalah 2500 ppm, tapi mulai Januari 2021 500 ppm, mulai Januari 2025 adalah 50 ppm. Tapi ini ya kita nggak tahu apakah dilaksanakan atau enggak, tapi ya janjinya seperti itu. Ini juga ada dari Dexlite yang standarnya adalah 1200 ppm, Pertamina Dex 300 ppm. Standar sulfur sendiri kalau dari Euro 1 itu adalah 2000 ppm untuk diesel, 1000 ppm untuk gasolin. Sulfur limitnya Euro 2 500, Euro 3 150 350, Euro 4 50 ppm, Euro 5 10 ppm. Jadi dari informasi itu kita bisa tahu bahwa Dexlite itu adalah Euro 1, biosolar B30 adalah Euro 2, sementara yang Pertadex adalah Euro 3. Masih belum mencapai Euro 4 ataupun Euro 5 yang katanya mau diterapkan Januari 2009 di Indonesia. Ya, rencananya kayak gitu. Ini kan website Indonesia. Purnomo Sugiantoro Center.org. Kita mulai dari sini karena di sini menjelaskan secara detail apa sih pengaruh keasaman oli pada penggantian oli, pada masa penggantian oli. Oh iya, penulis juga sudah eksperimen yang akan penulis posting secara terpisah, mengukur keasaman oli mesin yang baru, minyak goreng, lawan oli yang sudah lama. Karena NMAX penulis gantinya cuma 200 km, nggak penulis lakukan di NMAX, tapi penulis lakukan di kendaraan lain ya, yang ternyata memang pH-nya bisa sampai 4. Jadi ini mungkin diterjemahkan Indonesia saja ya. Jadi terjemahan Indonesia saja, bagaimana kita menentukan waktu penggantian oli terbaik, oleh Travis Heffelfinger. Jadi ini katanya dapat pertanyaan dari konsumennya. Mau tanya tentang oli sintetik Amsoil. Interval penggantian disarankan
untuk oli tersebut adalah yang telah ditentukan oleh produsen kendaraan. Namun dari hasil uji TBN yang dia lakukan, ternyata mobil Maxima 01, maksudnya Maxima 2001, Nissan Maxima 2001 itu olinya cuma tahan dipakai 3000 mil. Padahal pada kendaraan baru bisa bertahan 10.000 mil. Jadi ini menceritakan keluhan dari konsumen mengapa kok dinilai olinya cuma tahan 3000 mil di mobil dia. Dia mengatakan bahwa dari hukum, dari aturan persidangannya atau aturan hukumnya, nggak bisa ya mengabaikan rekomendasi kendaraannya. Jadi dari pabrik olinya nggak bisa ngasih rekomendasi yang mengabaikan rekomendasi produsen kendaraannya, bisa kena tuntutan hukum gitu katanya. Nah, terus dia cerita soal TBN. TBN itu mengukur jumlah aditif aktif. Kata-kata aktif ini penting ya. Artinya aditif yang masih bisa kepakai. Jadi aditif itu setelah kepakai jadi pasif, jadi nggak bisa berfungsi lagi. Nah, TBN ini mengukur aditif yang aktif. TBN ini mesin bensin antara 6 sampai 8. Diesel ada yang sampai 11 atau 12 karena oli tersebut harus berhadapan dengan kondisi lebih kotor biasa. Ini kita asumsikan artikel ini sudah lama ya, bukan yang baru-baru sini saja. Bisa aja 10 tahun lalu, bisa 20 tahun lalu gitu ya. Nah, ini TBN ini angkanya akan turun ketika oli dipergunakan. Kalau TBN-nya 0, maka oli tidak mampu menetralisir asam yang dihasilkan. Ini untuk aturannya Blackstone, rekomendasinya adalah TBN turun di bawah 2, olinya baiknya di drain. Jadi kalau acuannya Blackstone adalah angka TBN 2, ini oli sudah tidak layak pakai. Jadi terus dia ngasihkan data dari AmSoil dan datanya seperti ini. Jadi ini ada angka TBN-nya, makin lama makin turun, kilometer kendaraan makin lama makin turun. Dia rupanya ngambil sampel dari ya yang masuk ya. Jadi ini paling rendahnya 8.500 TBN 1,5. Ini ada yang segini, ada yang 18.500 TBN-nya 1,9. Jadi ini bisa kita lihat bahwa angka penurunan TBN antara beda kendaraan bisa beda-beda. Ya, tapi secara umum TBN itu makin lama akan makin turun. Tapi penurunan antar kendaraan itu bisa beda. Ada yang TBN-nya turun dengan cepat, ada yang lama. Ini terus dia ngomong tidak ada yang memiliki TBN dari 1,5. Jadi AmSoil ini olinya cenderung bisa mempertahankan aditif ya. Ini 18.000 km 18.000 mil ya, anggap aja 25.000 km. Rasanya nggak ada ya yang ganti oli sejauh itu. Dan ingat juga bahwa TBN ini hanya salah satu kriteria ganti oli. Jadi TBN ini faktor pendukungnya. Kalau TBN-nya kurang dari 2 kalau menurut Blackstone ini, maka olinya harus diganti, nggak peduli yang lainnya itu masih berapa. Tentu ada juga faktor lain yang nanti sama di artikel ini juga dijelaskan ya. Terus ini juga ada contoh dari mobil One. Contohnya lebih banyak rupanya ya, pemakainya lebih banyak. Tapi ya kita lihat ada yang sampai angkanya 0. Angkanya 0 ini artinya ya olinya sudah harus diganti. Ada yang di 5.000 km itu sudah rusak. Ada yang di 15.000 mil belum rusak. Jadi 5.000 mil ada yang sudah rusak,
15.000 berapa wis. Ada yang sampai ini ya 30.000 mil, TBN-nya 0,9, belum habis ya. Jadi ini rupanya bergantung sama kondisi kendaraannya. Ini tentu contoh makin banyak ya, sehingga ya ada yang sampai parah sekali. Ini ya jelas bahwa yang namanya TBN itu bisa dipengaruhi banyak hal. Jadi di sini juga dijelaskan. Salah satu faktor yang jelas menonjol adalah oli pengganti. Jadi kalau menambahkan oli baru di sela-sela penggantian oli, istilahnya top up, itu olinya akan ditambah aditifnya. Ada aditif aktif lagi yang bisa membantu mengurangi keausan ya. Ini soalnya bahasa Indonesia ini terjemahannya lebih kacau ya, maaf. Jadi kalau di top up itu jarak jangkau dari olinya bisa bertambah ya, seperti yang diiklankan di sinilah. Namun ya dia menjelaskan bahwa itu bukan faktor utama, karena ada juga yang nggak pakai nambah oli apapun TBN-nya masih bertahan. Dia juga nambahkan bahwa usia atau ukuran mesin itu belum tentu jadi faktor, karena ya hasilnya bisa campur aduk ya. Jadi di sini dia jelaskan soal ukuran mesin. Mungkin memang V8 itu akan menghabiskan aditif lebih cepat, tapi ya masalahnya adalah ukuran dari bak oli, volume oli yang ada di mesin itu lebih sedikit. Jadi ya aditifnya bisa lebih cepat habis. Nah, ini juga dia menjelaskan bahwa mesin sama bisa ada hasil baik, ada hasil buruk. Jadi pengaruhnya ya banyak, disebutkan ada dari cara berkendara atau cara menggunakan kendaraannya yang berpengaruh, nggak cuma dari faktor-faktor kendaraannya saja. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa TBN itu hanya salah satu faktor yang menentukan apakah oli aman digunakan terus atau tidak. Dijelaskan bahwa harus dilihat faktor-faktor lain seperti yang tak terjemahan bahasa Inggris balik mana guys, kok tadi kacau ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah wear metal atau logam-logam yang ausnya ada berapa, bagian yang tidak larut, kekentalan, kontaminan atau yang kotoran-kotoran ada pada oli. Jadi dari faktor-faktor lain itu bisa ditentukan apakah oli itu bisa atau layak dipakai lebih jauh walau TBN-nya masih bagus. Jadi walau TBN bagus, kalau faktor lain buruk ya tetap harus diganti olinya. Ya wis seperti itu ya. Jadi ini penentuan ganti oli itu dari banyak faktor. Nah, sekarang kita lihat dari yang machinery lubrication. Ini menjelaskan mengapa kok TBN oili turun. Nah, TBN dijelaskan sebagai kemampuan untuk menetralisir asam yang terbentuk dari sisa pembakaran dari reaksi kimia dan oil degradation, pengurangan kemampuan oli ya. Oli degradasi oli ini ya tentu termasuk oksidasi dan seterusnya. HBN yang lebih tinggi akan lebih banyak asam yang bisa dinetralisir. BN ini antara 5 sampai 15. Oh ya, angka TBN sendiri akan turun seiring pemakaian, seiring dengan bertambahnya asam yang muncul di mesin. Nah, ini dia ngomongnya adalah 3. Jadi kalau TBN kurang dari 3 dianggap sudah terlalu rendah dan baiknya olinya diganti. Bahasa Indonesia bagai enak. Alasan yang paling banyak dari penurunan angka TBN ini adalah kualitas bahan bakar dan oksidasi oli. Nah, untuk mengetahui oksidasi itulah alasan penulis melakukan uji panggang ya.
oli mana yang kok minyak goreng hasil itu tuh. Mau oli mana yang lebih cepat gosong, oli mana yang masih tetap baik. Jadi itu ya alasan penulis melakukan uji panggang oli. Maaf kok yang ditujukan kok kebanyakan hasil dari minyak goreng. Ya wis lah, balik lagi. Jadi kalau menurut Machinery Lubrication, menurut Noria, penurunan angka TBN itu sebenarnya berhubungan dengan bahan bakar berkualitas rendah atau bahan bakar yang mengandung sulfur banyak, juga dari sisi oksidasi oli. Nah, selama pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur tinggi, ya ini sulfur tinggi, menghasilkan asam sulfat yang kemudian menyerang oli, menyebabkan penurunan angka dasar. Oksidasi terjadi akibat mesin yang terlalu panas atau upaya memperpanjang interval pembuangan oli. Jadi oksidasi oli ini ya berhubungan dengan oli yang rusak karena panas atau masa penggantian oli yang lebih panjang. Jadi ya legitimasi dari kita melakukan uji oli dengan dipanasi, karena ya ini oksidasi disebut karena panas ya. Panas jelas dari Machinery Lubrication. Kalau ada yang ngomong nggak valid ya karepmu lah, tapi ini Machinery Lubrication ngomong oksidasi oli itu salah satunya karena panas atau pemakaian yang terlalu lama. Nah, ini penurunan TBN yang hanya 2000 mil berarti ada masalah. Ini dia menyalahkan kualitas oli, aditifnya kurang gitu ya. Ini juga dijelaskan bahwa fuel dilution dapat memicu penurunan TBN juga. Jadi ini bahan bakar dapat masuk ke dalam bak mesin dan menyebabkan pengenceran. Ini akan mengakibatkan peningkatan laju peluruan BN. Jadi angka TBN juga bisa turun karena fuel dilution. Terus juga ini ada titik nyala dapat menentukan apakah ada bahan bakar yang masuk ke pelumas. Viskositas juga jadi indikator yang merupakan yang baik untuk menentukan pengenceran bahan bakar. Titik nyala ini maksudnya kalau oli sudah kena fuel dilution, olinya jadi lebih mudah terbakar. Terus cara lain dengan uji kekentalan. Itu ya versi Machinery Lubrication. Nah, ini dia ngomong apakah dengan menggunakan engine cleaner bisa membantu pembersihan sulfated ash dari valve seat, mungkin ya dari sekitarnya valve-nya itu ya yang bikin kompresi mesin bocor ya. Jadi dari konsumen dia tanya apakah kalau menggunakan oli mesin dengan TBN yang tinggi atau misalnya pakai engine cleaner bisa membantu pengurangan sulfated ash dari valve. Nah, ini malah justru rekomendasinya adalah menggunakan oli yang TBN-nya rendah. Ya, ini seiring dengan rekomendasi penulis ya, bahwa yang namanya oli dengan kandungan aditif banyak yang TBN-nya tinggi itu memang lebih banyak menghasilkan kerak di ruang bakar, yang salah satunya kerak di valve juga ini ya. Ini rekomendasinya menggunakan lower base oil. Ini hubungannya dengan TBN saja ya, bukan dengan bahan dasar. Sekarang direkomendasikan penggunaan oli dengan base oil yang rendah. Jadi ada yang sampai 0,1% untuk biar tidak membuntu ya, tidak membuntu DPF-nya, tidak menyumbat ya. Abu sulfat tidak terbakar dapat menyumbat pori-pori halus pada filter ini. Ini dijelaskan bahwa abu sulfat ini berkaitan langsung dengan kemampuan oli menetralisir asam. TBN biasanya sebagian besar berasal dari aditif deterjen yang mengandung logam. Makin tinggi angka TBN-nya,
makin tinggi kandungan abunya, makin besar kemampuannya untuk mencegah korosi asam pada mesin. Namun kemudian dengan diperkenalkannya bahan bakar diesel yang berkadar sulfur sangat rendah, mengurangi kebutuhan TBN yang tinggi. Jadi ini jadi alasan untuk beralih ke oli mesin dengan TBN yang rendah. Terus kita lihat dari sini ya. Nah, ini penggantian oli itu yang disarankan adalah melihat dari uji-uji ini. Uji elemen, uji wear metal, uji kontaminan, uji aditifnya, logam aditifnya, cek fuel dilution, cek sootnya. Apa nih? Soot itu bahasa Indonesia nih apa sih? Jelaga, ya wis. Jelaga, kekentalannya, uji air ya dengan crackle test. Crackle test itu yang penulis tunjukkan kalau olinya dipanasi terus jadi suara kledik. Nah, itu adalah keberadaan air pada oli, TBN, terus oksidasi. Nah, ini ya. Jadi ini kalau menurut majalah lubrication yang perlu dilakukan kalau ingin tahu apakah olinya itu masih aman dipakai atau sudah waktunya diganti. Jadi dari analisa unsur, analisa keausan logam ya, wear metal, logam-logam yang aus, logam kontaminan, logam aditif, pengenceran bahan bakar, fuel dilution, soot, jelaga, kekentalan pada suhu 100 derajat, keberadaan air dengan melakukan uji crackle, uji TBN, uji oksidasi. Nah, ini dulu uji itu dilakukan nggak cuma TBN tapi juga TAN. Ketika TBN turun, TAN meningkat. TAN adalah angka keasaman, TBN adalah angka basa. Jadi ketika angka TBN-nya turun, TAN-nya akan meningkat. Ini keduanya bertemu di angka 3,15 atau 3,5. Ini ya ditunjukkannya. TBN-nya turun, TAN yang warna biru ini mungkin samplingnya ya. Jadi ada naiknya juga. Ketika sampai di sini sudah banyak yang naik semua. Terus selain itu juga ada kontroversi ya. Kontroversi antara pemakaian pH dengan AN ya, untuk menentukan keasaman dari oli. Jadi AN dan BN itu menentukan konsentrasi dari komponen yang asam atau alkali, asam atau basa ya. Jadi keberadaan asam dan basa ini bisa terjadi secara bersamaan. Kata-katanya kok jadi berubah. Bisa terjadi bersamaan pada oli. Jadi AN dan BN ini kurang begitu baik dalam mendeteksi unsur bahaya oli pada mesin. Nah, itu perlu uji yang lain. Nah, ini dikasih contoh juga sih ya, gambar. Jadi ini adalah perubahan angka keasaman ya, acid number, angka keasaman dari oli. Ini polyester, diester, oli mineral dan BAO yang mengalami oksidasi. Jadi kenaikannya asam itu termasuk linier ya, semi bergaris gitu. Ada juga yang kenaikannya secara parabolik. Nah, ini contohnya adalah oxidation inhibited. Jadi ini adalah oli yang sudah dikasih aditif antioksidasi. Jadi ada aditifnya, aditif anti karat, aditif antioksidasi ya. Jadi kalau ada oli yang ada aditif antioksidasinya, bisa terjadi peningkatan TAN-nya seperti ini. Nah, ini juga ada contoh kalau kenaikan angka asamnya ini kacau ya. Jadi ini turun, naik, turun lagi. Nah, ini dicontohkan adalah kalau
olinya mengandung zinc anti wear oil. Yang ini mungkin ZDDP ya. Kalau yang ini bohopo, tapi ini pakai ada ZDDP-nya atau ada extreme pressure-nya, maka hasilnya angkanya bisa kacau seperti ini kalau pakai angka asam ya. Jadi makanya itu nggak bisa sembarangan disimpulkan. Oleh karena itu jadi muncul pengukuran pakai pH seperti yang dibahas tadi. Nah, di sini dijelaskan mengapa kok lebih baik mengukur pakai pH ya. Mengapa menggunakan metode IPH? Jadi di sini ya, di kendaraan modern, ketika bahan bakarnya sulfurnya rendah, kontaminan asam pada pelumas merupakan campuran asam kuat dan asam lemah. Jadi mengukur jumlah asam dalam pelumas dengan angka TAN jadi menyesatkan. Lebih informatif dengan menggunakan IPH. Ada kata-kata IPH ini karena caranya tidak langsung diukur keasaman olinya ya, harus dicampur dulu dengan ya IPA, isopropil alkohol atau apa ya, rasio berapa persen gitu. Karena ini katanya asam lemah yang banyak ini tidak menimbulkan resiko korosif, sedangkan asam kuat yang sedikit menimbulkan resiko korosif. Jadi penentu korosif adalah kekuatan asam. Jadi contohnya ini adalah jus jeruk dengan asam lemah itu tidak korosif, lebih tidak korosif dibanding dengan sejumlah kecil asam klorida, asam kuat. Jadi ini perbandingannya ya. Jadi cara yang ini itu kalau dari Lubrizol sudah merasa bahwa persinggungan antara ini ya, antara TBN dan TAN sudah bukan lagi indikator akurat untuk menilai akhir masa pakai oli. Dia lebih rekomendasi metode IPH ASTM ini D7946. Nah, penjelasan IPH ini ada di sini ya. Ini menjelaskan bahwa pada oli baru pH-nya adalah 7-8 yang akan berkurang seiring waktu pemakaian. Uji pH sendiri dilakukan dengan melarutkan oli pada pelarut yang kemudian diukur dengan pH meter. Katanya hubungannya antara pH dan TBN adalah bila menggunakan 20% oli pada pelarut yang punya pH pada pH sekitar 3,5. Maaf penulis ini nggak begitu paham maksudnya, pokoknya ngukure pakai pH ya. Nah, ini adalah contoh cara pengukuran kalau pakai pH bahasa Indonesia ya. Cara metode pH yang dipakai di Australia. Masukkan contohnya ukuran kira-kira 10 gram, tambahkan 50 ml pelarut TAN sesuai standar ini dari isopropil alkohol, toluen dan air. Terus campur yang ada titrasinya, baca hasil titrasi. Ya wes lah, itu aja ya. Maaf penulis banyak yang kurang paham dengan masalah ini, tapi ya ini bisa jadi gambaran ya bahwa ganti oli itu bisa dengan melakukan ukuran keasaman juga. Keasaman berapa yang bahaya itu ya perdebatan juga, tapi tadi penulis mengukur yang di mobil pH-nya bisa 4, yang di motor Honda Beat sudah masih 5, yang di Suzuki Next 2 masih 6 atau 7 gitu ya. Jadi jelas bahwa oli itu pun bisa jadi makin asam. Oli bekas itu lebih asam daripada minyak goreng baru, daripada oli mesin baru. Ya wes, semoga-moga nggak bingung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.